Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran PAI tentang rukun Islam. Pelajaran ini diperuntukkan untuk kelas 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya tidak bosan Ibu selalu mengingatkan tentang selalu menjalankan protokol kesehatan, yaitu diantaranya 1, mencuci tangan, yang kedua memakai masker saat akan berpergian, yang ketiga yaitu makan makanan yang sehat, yang keempat yaitu rajin berolahraga. Oke teman-teman, walaupun kita belajarnya dari rumah, tetap teman-teman harus selalu menjalankan protokol kesehatan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tema kita hari ini, yaitu tentang rukun Islam. Sebelumnya ada yang sudah tahukah apa itu rukun Islam? Baiklah, rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Nah, sebagai umat muslim kita harus tahu apa saja rukun Islam itu. Coba Ibu mau tanya, teman-teman sudah tahukah apa saja rukun Islam itu? Baiklah, setelah ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang 5 rukun Islam. Nah, yang pertama yaitu ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Oke, yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Nah, yang kedua tentang sholat. Nah, teman-teman, di usia teman-teman saat ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah wajib untuk melakukan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Coba kita lihat ya. Tuh kan, kita seorang muslim wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang wajib didirikan atau dilakukan oleh umat Islam yaitu diantaranya yang pertama yaitu sholat subuh 2 rakaat, yang kedua sholat zuhur 4 rakaat, yang ketiga sholat asar 4 rakaat, yang keempat sholat maghrib 3 rakaat, dan yang kelima yaitu sholat isya 4 rakaat. Nah teman-teman, sudah wajib nih melakukan sholat 5 waktu, pagi, siang, sore, malam. Pokoknya tidak boleh ya, tidak boleh bolong sholatnya ya, tidak boleh bolong, tidak boleh telat sholatnya ya, harus selalu tepat waktu. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ya, berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah. Nah, berpuasa di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah melakukan puasa ya di bulan Ramadan. Coba kita lihat.
Pengertiannya apa sih? Ya, ibadah puasa dilakukan dengan menahan makan, minum, serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari terbenam. Berarti itu waktunya 1 hari full. Teman-teman tidak boleh melakukan makan, minum, dan harus menjaga hawa nafsu. Dari kita bangun, dari sebelum subuh kita sudah melakukan apa? Makan ya, sahur. Sahur ya, kita harus melakukan sahur. Terus setelah dari mulai subuh kita tidak boleh makan, minum sampai azan maghrib. Nah, itu waktunya ya. Terus juga, nah walaupun begitu kegiatan ini memang terlihat berat ya teman-teman, karena kita semua harus menahan, tidak makan, tidak minum. Tapi sebetulnya ibadah ini adalah cara Allah untuk melatih setiap muslim untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, berpuasa juga terdapat hikmahnya, yaitu diantaranya 1. Menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan. Yang kedua, melatih kesabaran. Yang ketiga, membantu orang yang kurang mampu. Nah, teman-teman, selain berpuasa di bulan Ramadan, kita juga harus selalu melakukan kegiatan ataupun perilaku yang baik ataupun amal soleh ya. Itu mungkin dengan melakukan banyak ibadah. Nah, selanjutnya yaitu tentang zakat. Teman-teman ada yang sudah tahu apa itu zakat? Baiklah. Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim, kecuali orang yang tidak mampu seperti fakir miskin. Nah, dalam zakat pun ada 2 macam, yaitu 1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Nah, selain berpuasa di bulan Ramadan pun kita harus melakukan ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Nah, yang terakhir yaitu pergi haji. Oke. Baiklah teman-teman, bagi orang Islam yang mampu pergi haji ke Mekah adalah sebuah kewajiban. Menunaikan ibadah haji wajib dilakukan sekali oleh orang Islam dalam seumur hidup. Nah, mengenai haji ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, kalau teman-teman sudah mampu, sudah memiliki harta lebih untuk melakukan haji, silahkan teman-teman untuk melakukan haji atau pergi ke Baitullah, ke Mekah ya. Baiklah, nah mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di akhir tadi ya tentang haji. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Baiklah teman-teman, seperti biasa Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman jawab. Nah, ini pertanyaan untuk kelas 1. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian rukun Islam? Yang kedua, sebutkan 5 rukun Islam. Nah, untuk kelas 1, teman-teman silahkan tulis jawabannya di buku tulis masing-masing, lalu difotokan. Setelah itu
dikirim lewat link tugas yang sudah Ibu bagikan ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ini untuk kelas 2 dan kelas 3. Yang pertama yaitu apa pengertian rukun Islam? Yang kedua, sebutkan 5 rukun Islam. Yang ketiga, silahkan hafalkan 5 rukun Islam. Nah teman-teman, untuk kelas 2 dan kelas 3, pertanyaan dan jawaban nomor 1 dan 2 itu ditulis di buku masing-masing. Setelah itu, untuk soal ketiga yaitu menghafal 5 rukun Islam itu dengan voice note dikirim melalui WA ya, WA di japri ke Ibu. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-temanku, anak-anakku semuanya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 harus tetap semangat ya dalam belajarnya walaupun harus dari rumah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.